Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika bersama saya, Rafiatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-126. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi sistem bilangan dan geometri. Pada materi sistem bilangan dan konsep geometri ini, kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, konsep dan sistem bilangan. Yang kedua, konsep aljabar. Dan yang ketiga, konsep geometri. Yang pertama, sistem bilangan. Pada materi sistem bilangan ini, ada 6 submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, angka Hindu-Arab. Yang kedua, bilangan pecahan dan desimal. Yang ketiga, bilangan negatif. Yang keempat, bilangan irasional. Yang kelima, logaritma. Dan yang keenam, segitiga Pascal. Yang pertama, angka Hindu-Arab. Angka Arab atau angka Hindu-Arab adalah angka yang saat ini kita gunakan. Angka ini berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, merupakan terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Yang kedua, bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sedangkan Al-Qolasadi merupakan orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kasi, yaitu Miftah Al-Hisab. Yang kedua, bilangan negatif. Bangsa Mesir kuno diduga telah mengenal bilangan negatif. Mereka menyebutkan bilangan positif dengan ditandai lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan untuk bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Sedangkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India, di mana Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang selanjutnya, bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras menganggap bahwa semua bilangan adalah rasional. Kemudian ketika perguruan ini menemukan bahwa akar 2 incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19, di mana Dedekind membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang kelima, logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostaphyresis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan George Burki, walaupun banyak yang menyatakan bahwa Napier adalah perintis yang sebenarnya. Yang keenam, segitiga Pascal. Meskipun bernama segitiga Pascal, namun segitiga tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Blaise Pascal. Secara independen, matematikawan Cina dan Muslim masing-masing menemukan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Materi yang kedua yaitu konsep aljabar. Pada materi konsep aljabar ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, teorema Pythagoras. Yang kedua, persamaan kuadrat. Yang ketiga, sistem persamaan linier. Dan yang terakhir, matriks dan determinan. Teorema Pythagoras.
Teorema ini diberi nama Pitagoras karena Pitagoraslah yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pitagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322, di mana tabel pada naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pitagoras. Sebuah catatan kuno Chow Pi Suan Ching menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pitagoras. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pitagoras jauh sebelum Pitagoras sendiri. Yang kedua, persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapi kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar nol maupun negatif. Al-Khwarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat, di mana setiap tipe persamaan kuadrat tersebut diselesaikannya dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Menurut sejarawan, Abraham Barhia Hanasi menulis buku Liber Embadorum yang merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap persamaan kuadrat. Yang ketiga, sistem persamaan linier. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia, termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Bangsa Cina telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan, di mana dalam teks kuno berjudul Jianzhang Xuanshu yang terjemahan Inggrisnya berjudul 9 Chapters of Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Yang keempat adalah matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dahulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan. Leibniz dalam suratnya ke A Hospital menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dan determinan. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Carl Friedrich Gauss dalam Disquisitiones Arithmeticae. Cauchy pada tahun 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Dia merintis konsep minor dan adjoints serta hasil kali matriks. Dalam karya tahun 1841, ia menggunakan tanda 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Kemudian pada tahun 1850, istilah matriks muncul dalam tulisan Sylvester. Dan pada tahun 1853, Cayley yang dikenal lewat tabel Cayley menulis tentang inverse matrix. Yang ketiga adalah konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia, di mana pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rain berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmatika dan geometri. Sedangkan pada papirus Moskow, terdapat 7 dari 25 soal merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola, juga volume frustum. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulba Sutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Sedangkan pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah yang berisi persoalan aritmatika hingga geometri.
Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga saat ini adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elements tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan terpenting dalam bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume, dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.